Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Damayani, CGP Angkatan 5 SMK Abdi Negara Kota Binjai. Kali ini kita akan menyaksikan dan melihat video tentang modul 1.4. Sekolah terus kasih dukungan, ayo saya kasih dukungan sepenuhnya. Nah, akhirnya saya juga terus maju. Kemudian saya juga selalu sharing ini sama Bu Noni, sama Bu Suri, Bu gimana ya program guru penggerak ini, saya kok 4 kali rasanya gitu ya kan. Ya. Ibu-ibu saya di sana tuh lah yang kasih motivasi saya. Udah ayo ikut aja. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti mungkin implementasinya akan bisa dirasakan. Gitu ya kan Bu? Ya. Saya alhamdulillah dikelilingi orang-orang baik, guru-guru baik. Alhamdulillah hari ini juga dapat rekan yang alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa menjadi guru-guru yang memang bisa membuat visi misi peserta didik kita tuh menjadi lebih orang hebat, orang yang nantinya akan punya potensi besar dari SMK Abdi Negara ini. Nah, mungkin tanpa berpanjang malam Pak, saya langsung mulai ya Pak, sesi presentasinya ya Pak. Sampai jam 6 kan ya? Sampai jam 6 ya. Terus sampai jam 6. Oke. Nanti dapat kopi loh. Kontrak juga ada ya, kontrak gue ya. Tidak kelihatan ya Bu ya. Oh, enggak tuh orang bilang. Iya, apa lagi ya? Ya Allah, ya. Ada. Nah, baiklah kita sambil kita nih sebagai guru harus kritis ya. Kalau mati lampu ya udahlah. Bapak Ibu sebagai hari ini sebagai rekan sejawat saya untuk menularkan ilmu apa yang sudah saya dapatkan. Yang pertama adalah mengenai budaya positif. Jadi budaya positif itu apa? Kalau namanya kita cerita budaya, berarti itu kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kebiasaan jadi guru tuh ngajar itu dimulainya ngapain gitu. Jadi kalau dalam guru penggerak, kalau di dalam guru penggerak itu guru itu harus yang pertama itu membuat kesepakatan kelas. Jadi bukan lagi peraturan, tetapi kesepakatan. Karena kalau namanya bentuknya peraturan itu biasanya berat ya. Anak harus datang pukul 9, petugas tiket harus nyapu sesuai jadwalnya sekian-sekian. Nah, di guru penggerak ini kita paradigma kita diubah. Yang tadinya kita buat peraturan itu menjadi kesepakatan bersama. Jadi kalau kita membuat kesepakatan, artinya kita senang sama senang, suka sama suka untuk menjalankan kegiatan yang memang kita lakukan. Nah, sebelum mungkin kita masuk ke budaya positif, ini ada sedikit prinsip dari central leadership yang saya ambil dari pembelajaran guru penggerak adalah, jadi ketika kita ingin membuat perubahan, jadi yang berubah itu adalah diri kita sendiri. Pertama diri kita, kemudian pelan-pelan. Tetapi kalau ketika kita menghadapi ke masalah atau menghadapi kendala, jangan sampai berbalik badan. Gak apa-apa, pelan-pelan, tapi kita tetap melakukan perubahan tanpa berbalik ke belakang. Nah, kemudian ada juga Dian dosen ya dalam dalam materinya menyampaikan di program guru penggerak ini mengemukakan bahwasannya kita ini sebagai guru harus mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini melalui motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu yang motivasi berdasar dari dirinya. Jadi anak-anak kita ini kan Bapak Ibu sebenarnya masih kertas buram ya. Dia mau diterapkan ke arah kemana, dia tergantung kita gurunya. Jadi kita nggak boleh maksud, oh kamu harus jadi gini, harus jadi gini. Nah, tapi harus kita sebagai guru motivasi anak supaya nilai intrinsiknya keluar. Nah, kalau di SMK ini mungkin kalau dulu zamannya saya kelas 1 itu kan kita masih umum ya, masih umum semuanya belajar belum pilih jurusan. Kalau sekarang kan udah langsung dibentuk masuk kelas TBSM, TKR, OTKP. Nah, yang mungkin mereka belum dapat muatan nih sebenarnya motivasi atau keinginan mereka itu masuk ke jurusan apa. Nah, kadang-kadang kalau di implementasi kurikulum Merdeka nih balik lagi kita mundur nih ke belakang. Nah, anak-anak ini harus disatuin dulu, dilihat dulu, dipetakan dulu sebenarnya keinginan atau motivasi belajar mereka ini mau dibawa ke arah mana. Nah, jadi kita nih tadi guru, kitalah yang punya peran untuk menuntun. Ini anak harus seperti apa. Jadi di program
implementasi kurikulum merdeka ini memang yang banyak lebih aktif ini gurunya. Gurunya ini harus lebih banyak punya metode-metode supaya anak-anak ini betah belajar, agar anak-anak ini nggak bosan belajar di dalam. Nah, walaupun berat lah memang, kita harus ekstra aktif cari pembelajaran, harus ekstra aktif gimana nih nanti materi besok ini harus saya bawa dengan cara seperti apa, nggak sampai yang seperti itu, ya. Teorinya nih luar biasa. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu pakai Telegram, nanti download aplikasi Telegramnya, nanti saya bantuin buat tautannya, biar grup kita nanti terbentuk di grup Telegram. Jadi mau sebanyak apapun file-file yang dikirim, handphone kita aman-aman aja. Jadi kapanpun kita udah bisa kayaknya udah punya Telegram semua. rata-rata udah punya kok ya, karena kayaknya masih awal gitu, belum ada. Cuma sekarang belum punya. Ya dan nanti waktu dari kan kita pakai Telegram. Karena enaknya di Telegram itu kita ya kapan aja kita butuh filenya sudah ada di situ. Bisa dibuat grup di Telegram. Kuota handphone kita tidak terganggu. Kalau dari WA ini kan sedikit-sedikit pemberitahuan, sedikit-sedikit surat, sedikit-sedikit video, sedikit-sedikit ini penuh handphonenya. Lah ya kalau yang gigabyte-nya besar ya, kalau yang enggak ya udahlah ampun gitu kan. Jadi dibisukan lah nanti pemberitahuannya supaya nggak masuk langsung ke handphone. Ya. Oke, kalau memang ini sudah ini, saya bisa bagikan 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini pindah-pindah 23 Bu. Sana, kamu keluarin 18 kan? 2
Terima kasih sudah menyaksikan aksi nyata 1.4. See you.